Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat terus dalam belajar. Oke, ketemu lagi dengan Bu Lela. Di video kali ini kita akan membahas tema di kelas 4, yaitu tema 4 berbagai pekerjaan, tema 3 pekerjaan orang tuaku, pembelajaran 4 dan 5. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia membuat peta pikiran berisi pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita. Kedua, PPKN mengidentifikasi sikap tokoh yang sesuai sila ketiga Pancasila. Dan yang ketiga, IPS mendiskusi kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan. Sikap yang akan kita kembangkan yaitu disiplin, tanggung jawab, dan jujur. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Doa mulai. Selesai. Nah, kita awali dengan ayo membaca dengan judul budaya tegur sapa itu penting. Desa Puluhan merupakan desa para transmigran. Sebagian besar penduduk yang tinggal bukan merupakan penduduk asli. Keluarganya berasal dari berbagai suku dan daerah. Desa Puluhan merupakan salah satu desa yang makmur. Para warga memiliki hubungan yang baik. Mereka saling menghargai perbedaan yang ada. Perbedaan tidak merenggangkan hubungan mereka. Berdekatan antar warga dimulai dari kebiasaan saling tegur sapa. Pak Budi sebagai kepala desa Puluhan, ia berusaha untuk bersikap adil sebagai pemimpin. Pak Budi selalu ramah menyapa warganya setiap saat. Salah satu warga Pak Budi yaitu Nenek Halimah. Nenek Halimah sudah berusia lanjut dan tinggal seorang diri. Setiap pagi Pak Budi berangkat ke kantor, Nenek Halimah selalu menyapu halaman. Pak Budi sering menyapa Nenek Halimah. Tidak jarang juga Pak Budi membagi makanan kepada Nenek Halimah. Suatu pagi, Nenek Halimah tidak menyapu halaman. Hingga sore, Nenek Halimah tidak terlihat keluar rumah. Ternyata Nenek Halimah sedang sakit. Nah, Pak Budi meminta bantuan kepada warga untuk membawa Nenek Halimah pergi berobat. Para warga dengan senang hati membantu. Mereka menyadari bahwa saling membantu merupakan perbuatan yang baik dan meringankan beban. Inilah cerita yang berjudul budaya tegur sapa itu penting. Nah, unsur intrinsik cerita itu termasuk unsur-unsur dalam cerita ya. Ibu akan mengulang kembali materi yang sebelumnya, yaitu unsur-unsur cerita itu ada pertama tokoh cerita. Tokoh adalah pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita. Kedua ada latar. Latar merupakan keterangan mengenai tempat, waktu, dan suasana dalam dongeng atau cerita. Nah, kalau tempat berarti kayak tadi tuh desa Puluhan. Terus waktunya tadi ada pagi hari, ada sore hari, gitu. Dan suasananya tenang, sedih, gitu. Itu namanya latar. Yang ketiga, ada sifat atau watak. Watak adalah sifat dasar manusia yang dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Dan yang keempat, ada awal dan akhir cerita. Cerita awal termasuk prolog, yaitu bagian pengantar untuk menceritakan keadaan secara umum dari sebuah cerita. Dan akhir cerita, yaitu epilog, adalah bagian penutup, biasanya berisi kesimpulan dan pesan yang dapat diambil dari cerita. Dan yang kelima yaitu pesan moral atau amanat. Ya, pesan moral berisi sifat tokoh yang harus diteladani jika terpuji dan sikap yang harus kita hindari jika tidak terpuji. Nah, berikut ini adalah unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Nah, berdasarkan cerita sebelumnya yaitu budaya tegur sapa itu penting. Ada pertanyaan nih, apakah Pak Budi sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila? Jelaskan. Ayo adik-adik, menurut kamu Pak Budi itu sifatnya sudah mengamalkan sila ketiga belum? Ya, dengan bersikap adil, kebiasaannya yang saling
bertegur sapa dan membantu warganya yang mengalami musibah atau kesulitan merupakan pengalaman Pancasila, terutama sila kedua dan sila ketiga. Dan ada lagi pertanyaan, tulislah hal-hal baik yang bisa dicontoh dari warga Desa Puluhan berdasarkan cerita di atas. Ayo, hal-hal baik apa nih yang bisa kita tiru atau teladani sikap yang terpuji dari warga Desa Puluhan itu? Yaitu, pertama, perbedaan asal-usul tidak merenggangkan kedekatan mereka, maupun dari suku, ras, agama yang berbeda. Ya, kemudian ketika berpapasan mereka saling menegur dan sukarela membantu, saling menghargai perbedaan. Itu hal-hal baik yang bisa kita tiru. Nah, di sini kamu ada tugas yang pertama, yaitu berdasarkan cerita di atas, buatlah peta pikiran seperti berikut ini, ya. Tadi judulnya apa? Budaya tegur sapa itu penting. Nah, tokohnya tadi siapa aja? Sifat tokohnya bagaimana? Ya, tempatnya di mana aja? Awal ceritanya, akhir ceritanya seperti apa? Pesan moral atau amanat yang bisa kita ambil tuh apa? Nah, ini peta pikiran yang harus kalian buat. Selamat mencatat. Oke, kita lanjut ya. Nah, budaya tegur sapa merupakan budaya menegur atau memberi salam setiap bertemu orang dimanapun berada. Budaya tegur merupakan salah satu pengamatan dari nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Nah, penerapan sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Itu bersatu-satu, berbeda-beda tetap satu jiwa. Nah, dapat dilakukan di berbagai lingkungan kehidupan, yaitu di lingkungan keluarga atau rumah kamu, ya, sekolah dan masyarakat. Nah, di sini ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana nih penerapannya atau sikapnya dari ketiga lingkungan ini berdasarkan persatuan dan kesatuan? Yaitu yang kita bahas, yang pertama yaitu adalah lingkungan keluarga, yaitu ada saling menyayangi, menghormati, dan bekerja sama sesama anggota keluarga. Kayak kamu sama adik kamu, ya, kamu sama ibu kamu. Terus mendengarkan nasihat ayah dan ibu, ya, tidak memaksakan kehendak orang lain. Oke. Yang kedua ada lingkungan sekolah, ya, dengan menaati peraturan tata tertib, menghormati guru, teman, dan warga sekolah, ya, dan tidak membeda-bedakan suku, ras, agama, dan antar golongan dalam bergaul atau berteman. Ya, ini merupakan penerapan pada lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, lingkungan masyarakat, yaitu ada hidup rukun dengan semangat kekeluargaan antar warga masyarakat. Setiap warga masyarakat menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama, yaitu bisa dengan bermusyawarah. Yang ketiga yaitu bergaul dengan sesama warga masyarakat dengan tidak membeda-bedakan suku, agama, dan ras. Nah, berikut adalah penerapan persatuan dan kesatuan di kehidupan kita, ya, terutama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, adapun manfaatnya nih dalam membina persatuan dan kesatuan, yaitu antara lain yang pertama, terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. Dan yang kedua, terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu. Yang ketiga, ada dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Dan yang keempat, pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan lancar dan baik. Ya, ini adalah manfaat dari persatuan dan kesatuan. Nah, berikut ada tugas kembali. Yang nomor 2, yaitu tuliskan 3 kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kamu lakukan untuk mengamalkan sila ketiga Pancasila. Selamat mengerjakan. Mari kita lanjut. Nah, tahukah kamu
bahwa pekerjaan pamanku adalah membuat sarung tenun Samarinda. Tahukah kamu bagaimana proses pembuatan sarung tenun tersebut? Nah, proses pembuatan sebuah baju atau pakaian memerlukan proses yang sangat panjang. Nah, proses pembuatan baju dimulai dari pemetikan buah kapas sampai dengan menjahit kain menjadi baju. Ya, tahapan yang harus dilalui dalam pembuatan baju diantaranya ada yang dinamakan proses pembuatan desain atau pola. Nah, berikut adalah proses pembuatan kain dan baju. Nah, yang pertama nih kita bisa lihat yaitu bunga kapas. Nah, kapas diambil dari pohon kapas dan dijemur di matahari. Setelah beberapa hari kapas itu kering, baru biji kapas dipisahkan dari serat kapas. Dan yang kedua itu ada kegiatan memintal kapas, ya, dengan menjadi gulungan kapas. Pemintalan menggunakan alat pemintal yaitu meliputi proses penarikan serat kapas sedikit demi sedikit sambil diputar untuk memberikan ikatan antara serat hingga menjadi panjang tertentu sesuai kebutuhan. Nah, yang ketiga ada pembuatan benang kapas dimulai dengan membuka pola kapas. Biasanya pemintalan benang dicampur dari berbagai serat dan bola kapas. Dari bola kapas yang berbeda agar semua bola kapas tersebut bisa menyatu. Benang adalah hasil akhir daripada pemintalan. Ya, selanjutnya proses mewarnai, memberi warna pada benang secara merata. Untuk proses ini tidak harus dilakukan. Hanya ada benang-benang yang diperlukan jika mau berwarna. Oke. Dan yang keempat itu ada penenunan, merupakan proses utama mengubah benang menjadi kain. Ya, sebelum masuk ke proses penenunan, benang perlu dipersiapkan terlebih dahulu. Ya, benang dianyam hingga terbentuk anyaman kain. Kita bisa menambahkan benang buatan ke dalam kain katun hingga menghasilkan jenis kain katun yang berbeda kadar kapasnya. Dan yang kelima, ya, setelah proses penenunan selesai, maka hasilnya adalah lembaran-lembaran kain yang merupakan bahan utama pembuat kain. Ya, terus kemudian sebelum menjahit, kita harus membuat polanya terlebih dahulu. Ya, pola adalah potongan-potongan kertas yang merupakan bagian-bagian baju. Pola dijadikan contoh agar agar tidak terjadi kesalahan sewaktu menggunting baju. Nah, pola disesuaikan dengan ukuran-ukuran bentuk badan. Ya, bagian-bagian tubuh yang diukur mulai dari lingkar leher, lingkar dada, panjang dada, hingga lingkar pinggang dan panjang punggung. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu menjahit. Nah, ya, menjahit adalah pekerjaan menyamping kain. Menjahit dapat dilakukan dengan tangan atau mesin jahit, ya. Kalau misalnya dengan tangan, yaitu dengan jarum tangan dan atau dengan mesin. Semua bagian baju disatukan satu persatu hingga menjadi baju yang utuh. Setelah itu ditambahkan kelengkapannya baju seperti kancing, saku, atau kelengkapan lainnya. Agar tepi baju rapi dan benang tidak terlepas, dilakukan pengobrasan pada tepi baju. Nah, selesai, jadilah sebuah baju yang siap dipakai. Nah, berikut adalah proses pembuatan kain dan baju. Ingat-ingat ya. Oke, nah, kegiatan ekonomi apa saja nih yang terlibat dalam proses pembuatan baju? Akan kita bahas, yaitu yang pertama ada produksi. Apa sih produksi? Yang menghasilkan barang atau jasa. Nah, dari proses pembuatan baju ada produksinya, yaitu memintal kapas, ya, menenun kain dan menjahit pakaian. Itu yang termasuk produksi. Dan yang kedua, distribusi. Apa sih distribusi? Distribusi adalah penyaluran dari produksi, hasil produksi, yaitu ada
proses penjualan benang kepada pembuat kain dan penjualan kain kepada penjahit hingga pakaian dijual kepada pembeli. Nah, itu adalah proses distribusinya. Kemudian ada konsumsi. Apa itu konsumsi? Konsumsi adalah yang memakai atau menggunakan hasil produksi tersebut, yaitu memakai pakaian yang telah dijahit, ya seperti kita yang sudah memakai baju. Nah, itu adalah jenis pekerjaan yang ada di proses pembuatan baju. Nah, tugas. Sekarang ada tugas ketiga, yaitu sebutkan berbagai pekerjaan yang berkaitan dengan proses pembuatan kain dan baju. Ya, B. Jelaskan proses pembuatan baju dengan bahasamu sendiri. Dan yang C. Bagaimana cara kita menghargai baju yang kita pakai. Nah, tugas-tugas tersebut kamu tulis di buku tulis, kamu kerjakan, kemudian kamu kirim ke guru kalian. Nah, bolehlah ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.